Nara, pelan-pelan, pelan-pelan, Nara, 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 pelan-pelan. Lagi turun salju, hati-hati di jalan. Kak, kamu ngapain kesini lagi? Kemarin kamu antar kalung. Sekarang mau apa lagi? Aku baik-baik saja di sana. Nara, ayah sudah mau menerima Bagas. Nanti kamu ajak dia temui ayah? Ya. Benarkah? Kalau begitu, tunggu setelah ulang tahun mama yang ke-60, aku akan ajak dia menemui ayah. Nanti kamu jemput kami ya, bawa hadiah yang banyak. Iya, terserah kamu saja. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Lagi turun salju, hati-hati di jalan. Nyonya Nara, Anda hamil. Selamat, ya. Benarkah? Aku hamil? Sepertinya sudah 7 atau 8 minggu. Kondisinya belum stabil. Anda harus banyak istirahat, ya. Ah, baik, terima kasih, Dok. Kalau Bagas tahu kabar ini, dia pasti senang sekali. Halo, mohon jangan ditutup. Nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan lain. Gugurkan saja. Aku sudah punya anak dari Zahra, itu sudah cukup. Mau memberiku kejutan, nggak bisa banget menyembunyikannya. Bagas, apa kamu masih belum bisa melupakannya? Gugurkan. Bagas, aku tidak percaya kamu selingkuh. Aduh, Nyonya Nara, Anda mengalami pendarahan. Cepat berbaring. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku harus mencari suamiku. Bagaimana kondisimu? Kak Bagas, terima kasih sudah menemaniku ke rumah sakit di tengah kesibukanmu. Wah, Pak Bagas, Anda mengantar pacar Anda periksa kandungan sendiri? Jadi pacar Anda pasti bahagia sekali. Silakan lihat. Janinnya sudah 2 bulan. Semuanya berkembang normal. Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih. 2 bulan? Bagas, jadi kamu bukan hanya selingkuh, tapi juga menghamili wanita lain? Bagas. 3 tahun aku menikah denganmu. Aku banting tulang untuk keluargamu. Dan kamu malah menggamalai wanita lain? Kamu selingkuh. Kamu anggap aku apa? Kak Bagas, kamu lagi lihat APA? Tidak ada APA. Kalau sudah selesai, ayo pulang. Ah, gaunku, jalan lihat-lihat dong. Matamu buta, iya. Kenapa keluarga Wijaya punya pelayan ceroboh sepertimu? Maaf, Bu.
Tadi ibu sendiri yang menabrak saya. Dan saya bukan pelayan di sini. HMPH, melihat penampilanmu, kamu memang tidak seperti pelayan. Lebih mirip pengemis jalanan. Nyonya Li, Tolong hargai saya. Anggap saja masalah ini selesai. Karena Nyonya Wijaya yang minta, tentu saja saya akan menurut. Lain kali, jalan pakai mata. Ma, aku lupa hari ini ada pesta ulang tahun Mama di rumah. Beberapa hari lalu aku membuatkan tas untuk Mama. Aku ambilkan sekarang ya. tidak perlu. Aku sudah punya tas Hermes pemberian Zahra, itu sudah cukup. Aku memang sudah tua, tapi bukan berarti aku mau pakai barang murahan. Itu bukan barang murahan. Itu edisi terbatas dari desainer ternama, Indah Kirana. Ini juga tanda baktiku sebagai menantu. Diam kamu. Lihat dirimu. Mencari uang tidak bisa, memberi keturunan juga tidak bisa. Kerjamu hanya jadi benalu di rumah ini. Anakku itu Presdir Grup Wijaya. Entah kenapa dulu dia bisa buta. Menikaimu. Pak Bagas kaya dan tampan. Kenapa istrinya seperti itu? Iya, masa ke acara mertuanya bajunya lusuh begitu? Aku kira, wanita di sebelah Nyonya Wijaya itu, yang Nyonya Wijaya. Kamu pikir grup Wijaya bisa seperti sekarang ini? Semua karena usahanya sendiri? Kamu pikir keluarga Adhitama bisa sesukses sekarang? Semua karena usahanya sendiri? Kirana, apa maksud ucapanmu? Bukan karena dia. Memangnya karena kamu? Sandra itu sudah ibu pilih, sebagai menantu sejak 3 tahun lalu. Sekarang dia sudah kembali. Dan sedang mengandung penerus keluarga Adhitama. C'est pas serré quand un accu. Kalian semua memang tak tahu diuntung. Dulu saat Adhitama Group hampir bangkrut, kalau bukan karena aku bantu diam-diam, kalian pasti sudah bangkrut. Dulu Bima menyelamatkanku. Untuk membalas budi, aku bantu perusahaannya melewati krisis. Tak kusangka, air susu dibalas air tuba. Dasar miskin dan tak punya koneksi. Beraninya bilang kesuksesan keluarga Adhitama ini, semua berkat kamu? Benar-benar konyol. Gadis kampung. Kalau bukan karena aku menikah dengan Bima, kalian bahkan tak pantas bertemu denganku. Hahaha, aduh. Yang datang hari ini semua orang terpandang di Jakarta. Orang yang bisa bilang kita tidak pantas datang, hanya konglomerat Tirtayasa. Jangan-jangan, kamu putrinya? Bagaimana kalau iya? Kirana. Hanya karena namamu mirip. Kamu pikir kamu benar-benar putri konglomerat? Hahaha. Nyonya Bima ini kenapa? Belum malam kok sudah berhayal. Putri Tirtayasa itu sangat dilindungi. Tak ada seorang pun di Jakarta yang tahu wajahnya. Wanita ini, apa dia mau memanfaatkan kesempatan ini? Kamu sudah gila karena miskin ya? Zuka sekali membual. Kembali ke kamarmu. Jangan bikin malu di sini. Aku. Tukar bajumu denganku. Tukar baju apa? Bima, aku mau tanya. Selama ini kamu kemana saja? 2 bulan lagi. Keluarga Tirtayasa, konglomerat Jakarta, akan mengadakan Paragon Busana Besar. Ini akan menentukan apakah produk kita bisa masuk pasar Jakarta. Jadi aku pergi survei lebih dulu. Mengcari peluang untuk ikut serta. Oh ya? Aku sudah periksa. Tidak ada jadwal perjalananmu ke Jakarta. Kamu mau bilang apa sebenarnya? Kamu kembali lagi padanya? Dan dia hamil anakmu? Itu bukan urusanmu. Aku tahu. Sebelum kita menikah, hatimu masih untuknya. Tapi kamu tidak bisa selingkuh. Kamu bahkan menghamilinya. Kamu anggap aku ini apa? Kamu. Jangan tatap aku dengan pandangan menjijikanmu itu. Kamu sendiri juga tidak lebih suci. Memangnya aku kenapa? Aku mencintaimu sepenuh hati selama 3 tahun. Aku melayani seluruh keluargamu. Saat keluargamu terus-menerus menghinaku, aku selalu bersabar. Lalu kamu? Kamu malah berselingkuh. Kalau kamu masih mau jadi Nyonya Adhitama,
Pura-pura tidak tahu saja. Bima, kenapa kamu tega berbuat ini padaku? Sandra itu beda denganmu. Anak dalam kandangnya, kalau sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu hanya khawatir dengan anak Sandra. Lalu bagaimana denganku? Anakmu kenapa? Bukan apa-apa. Kita cerai saja. Akhirnya kamu tidak tahan juga, dan kembali ke pria itu? Nona Kirana, kudengar selama 3 tahun ini kamu merawat Kak Bima dengan sangat baik ya? Terima kasih ya. Kamu tidak berhak berterima kasih padaku. Aku beri nasihat baik untukmu. Jadi orang itu harus tahu diri. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Lagi pula, dia menikahimu hanya untuk membuat kakeknya kesal. Dari dulu sampai sekarang, yang dia cintai hanya aku. Kenapa kamu tertawa? Nona Sandra, ternyata kamu suka memungut sampah. Bima itu barang bekas. Kalau kamu memang suka, aku berikan untukmu. Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Ini hanyalah trik murahanmu. Nona Sandra, aku sibuk. Daripada buang-buang waktu di sini, lebih baik kamu memohon pada Bima agar dia menikahimu. Nona Kirana, aku sangat mencintai Kak Bima. Apa yang kamu katakan? Kirana, kalau mau pukul atau maki, lakukan padaku. Jangan sekiri baikku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Aduh, Kak Bima. Aku hanya ingin berterima kasih pada Nona Kirana, karena sudah merawatmu selama ini. Tak kizengka, dia tidak terima. Malah menyiramku dengan anggur. Bahkan, memang salahku. Aku yang cari masalah. Kirana, tegas sekali kamu. Beraninya kamu mendorong wanita hamil. Aku tidak melakukannya. Minggir. Kembali ke kamar dan obati lukamu. Kejadian hari ini bisa kuanggap tidak terjadi, tapi jangan diulangi lagi. Bima, apa kamu amnesia? Aku, Kirana, sudah membuangmu. Pintu rumah Adhitama ini tidak akan pernah kuinjak lagi seumur hidupku. Pergi dari sini, kamu mau kemana? Itu bukan urusan Anda, Pak Bima. Apa kamu sudah tidak sabar? Baik. Karena kamu bersikeras mau pergi, maka semua yang ada di badanmu, setiap barang dari keluarga Adhitama ini, lepaskan semuanya. Ini waktu kita liburan bersama. Kamu takut aku kedinginan, jadi kamu membelikannya untukku. Ini hadiah ulang tahun pernikahan pertama kita. Sepatu pasangan untuk hari jadi. Kamu puas? Kak Bima baik sekali ya pada Nona Kirana. Banyak sekali hadiahnya. Itu semua sisaan dari ibu dan kakakku, yang sudah tidak mereka inginkan. Kalau kamu mau, akan kuberikan yang jauh lebih baik. Nona Kirana, kamu dengar tidak? Kak Bima sudah tidak menginginkanmu lagi. Jangan-jangan, kamu masih tidak rela melepas cincin itu? Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikah denganmu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi.
Sayang, aku nggak enak badan. Aduh, Désiction. bawa dia ke dokter Wang, periksa yang benar. QQQ Terseyang. Jangan sampai kenapa-kenapa, ya. Baik, Bu. Bima, ayo cepat. Lia, quand? Putraku dan Zahra. Me mens pas en gants Yang Serazi. Cepat pergi sana. Keluarga Adiwangsa sudah cukup lama menampungmu. Kau dan kami memang bukan dari dunia yang sama. Gugurkan saja. Aku sudah punya anak dari Zahra. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kandungannya, aku tidak akan melepaskanmu. Anjani. Itu dia. Anjani. Cepat bawa aku pergi dari sini. Plat nomornya. B1SA. Ayah, Kakak-kakakku. Aku kangen banget sama kalian. Anak bandel, akhirnya kau ingat ayah juga, ya? Dulu pria itu hanya menolongmu sekali. Kau langsung bersikeras mau menikah dengannya. Sekarang kau merasakan akibatnya, kan? ayah. Aku tahu aku salah. Bagaimana keadaan bayiku? Sayang, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Anjani, ini justru hal yang baik. Dengan begini, kau bisa lepas dari si Bima itu. Dasar pria brengsek. Gibran. Jaga bicaramu. Putriku sayang, lusa adalah hari ulang tahunmu. Kakakmu sudah menyiapkan pesta untukmu. Nanti akan ada pertunjukan kembang api miliaran rupiah untuk menghiburmu. Ayah, Tapi aku lagi nggak mood. Sudah bertahun-tahun kau tidak di rumah. Banyak rekan ayah yang belum pernah bertemu denganmu. Ini kesempatan yang bagus. Wie Amerika semua lihat. Putri Suryo Wijoyo, Sekantik APA. ayah. Hanya ayah yang paling baik padaku. Nona, ini koleksi terbaru dari Hermes. Ini kalung koleksi desainer ternama Paris. Ini cincin yang pernah dipakai oleh Putri Grace Kelly. Dan ini semua. Stop. Kalian menyiapkan terlalu banyak. Uang ini bisa membeli separuh Jakarta. Banyak? Kau itu putri tunggal keluarga Wijoyo, orang terkaya sejakarta. Selama kau suka, semua merek ini bisa ayah beli untukmu. Pilih sesukamu. Meskipun kita kaya, Tidak boleh boros seperti ini. Anjani, kau adik kami. kalau bukan kami yang memanjakanmu, siapa lagi? Benar, kan? Silakan Nona memilih gaun untuk pesta. Anjani, aku kembali. Va, haha. Jadi ini danau rembulan? Katanya, sewa satu yacht saja harganya miliaran. Keluarga Wijoyo menyewa seluruh danau ini, hanya untuk merayakan ulang tahun putrinya. Mereka pasti sayang sekali padanya. Nak. Dangaria. Nanti kalau kau bertemu Nona Wijoyo, Koharu Dekati dan Rayudia. kalau sampai dia menyukaimu, kekayaan keluarga Wijoyo akan jadi milik kita. Ah. Bu, Bima, kan sudah ada Zahra. Ah. Oh iya, benar. Ibu sudah pikun, ya? Haha. Sudah pikun. Haha. Kalau anakku bisa memikat hati Putri Wijoyo, buat apa kita butuh keluarga kecil seperti Suryo? Pesta malam ini menentukan kita dapat slot di peragaan busana atau tidak.
Jadi, jaga sikap dan bicaramu. Kak Bima, tenang saja. Aili Fashion milik kakakku sedang bekerja sama dengan HJ Group milik keluarga Wijoyo. Nanti aku bisa bantu mengenalkan kalian. Benar, Bima, jangan murung begitu. Lihat betapa cantiknya Zahra malam ini. Iya, kan? Tadi di sepanjang jalan, banyak yang memperhatikannya. Kalian sengaja menyiksaku, ya? Ini kan tempat kencan favorit pasangan. Oh ya, kalau begitu, salahkan saja kakakmu. Dia yang memilih tempat ini. Pemandangan di sini salah satu yang terindah di Jakarta. Waktunya hampir tiba. Ayo kita ke atas. Kakak, siap? 5, 4. Oh. Gimana, Anjani? Bagus, kan? Selera kalian berdua, kampungan banget. Menurutku pilihanku bagus, kok. Anjani, Kau masih ingat kado-kado aneh? Kado-kado aneh yang kau terima dulu? Yang ini sudah jauh lebih baik. Hadiah hari ini bukan hanya ini. Semua orang sudah menyiapkannya untukmu. Anjani, ingatlah. Banyak sekali orang yang menyayangimu, tapi kau harus memberikan cinta dan waktumu Kepada orang yang pantas menerimanya. Wow. Ya Tuhan, beruntungnya jadi Nona Wijoyo. Ah, Nona Wijoyo pergi selama 3 tahun, baru saja kembali. Pertunjukan kembang apinya saja menghabiskan miliaran. Keluarga konglomerat memang beda. Memangnya kemana Nona Wijoyo selama 3 tahun ini? Kebetulan hari ini juga ulang tahunnya. Lihat, Nona Wijoyo datang. Lihat, Nona Wijaya sudah keluar. Loh, kok Kak Arini? Nggak mungkin dia. Dia kan cuma penjahit kampung. Haha, paling juga numpang di kapal pesiar orang. Pria di sampingnya itu, bukannya yang menjemput dia tempo hari? Belum juga resmi cerai. Wanita ini sudah nggak sabar, bermesraan dengan pria lain. Dasar murahan. Arini, kenapa kamu ada di sini? Direktur Bram, seingatku, kamu dan Arini sudah cerai. Kan? Arini sekarang bagian dari keluargaku. Tolong jaga sikapmu. Arini, jangan gegabah begitu. Kita belum urus surat cerai. Secara hukum kamu masih istriku. Jaga sedikit nama baik Aditama dan dirimu. Saat kamu selingkuh, dan menggamalai wanita lain. Bram, apa kamu pernah jaga harga diriku? Bram, apa kamu pernah memikirkan harga diriku? Keluarga Aditama itu bukan hanya licik, tapi juga buta. Kelakuan kalian benar-benar rendahan. Para kalangan atas di Jakarta sangat menjaga harga diri. Orang seperti kalian, apa pantas datang ke pesta keluarga Wijaya? Kamu siapa? Beraninya kamu bicara begitu pada kami? Oh, aku tahu. Arini, pacar barumu baik juga ya, mengajakmu ke pesta Nona Wijaya. Ini pestaku sendiri. Aku bisa datang sesukaku. Memangnya perlu orang lain untuk membawaku? Tidak tahu malu. Kamu hampir membuat Siska keguguran waktu itu. Kami bahkan belum menuntutmu. Sekarang berani-beraninya mengaku Nona Wijaya? Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Apa 2 pria bayaran di sampingmu itu? Kurang ajar. Percaya atau tidak, aku bisa mengusir kalian dari sini. Oh ya, Dazar Jalon. Selama pernikahan, berani-beraninya main serong dengan pria lain. Nona Arini, kalaupun kamu mau menggaet pria kaya, setidaknya pilih-pilih sedikitlah. 2 orang ini, aku tidak pernah melihat mereka di kalangan atas. Kamu belum pantas masuk ke dalam lingkaranku. Apa maksudmu? Zetahuku. Aili Fashion itu didirikan oleh kakak Nona Siska. Mulai hari ini, saya umumkan, Grup HJ membatalkan semua kerjasama dengan Aili Fashion.
Kamu pikir kamu direktur utama grup HJ? Seenaknya membatalkan kerjasama. Direktur Arini. Pestanya akan segera dimulai. HEI. Kalian. Beraninya kalian memperlakukan kami seperti ini. Kalian tahu tidak, aku ini Nyonya Aditama dari grup Aditama. Awas, akan kubuat kalian menyesal. Beraninya kalian mendorong ibuku. Rina, Kalau tidak mau cari masalah, cepat pergi. Bagus ya kamu, Arini. Eh bah, c'est Kali Camus et 40. Bisa menggaet Tuan Muda Wijaya. Nak. Kalau begini, apa kita akan makin sulit mendapatkan tiket peragaan busana itu? kita pulang dulu saja. Ha. Arini itu benar-benar kurang ajar. Dia cuma beruntung bisa menggaet orang terkaya seJakarta. Si. Kalau menurutku, dia itu seperti wanita panggilan. MA, jangan emosi dulu. Arini itu cuma barang bekas dari Bram. Lihat saja nanti, Tuan Muda Wijaya itu pasti akan mendepaknya seperti anjing. Kakap, Bikin kaget saja. Bukannya kamu bilang ada urusan? Gimana? Langka. beraninya kalian menghina Arini? Apa 3 tahun ini belum cukup kalian menghinanya? Terus kenapa? Dia sudah selingkuh. Aku kan cuma ingin membelamu. Camus. Kak Bram, Tante kan juga demi kebaikanmu. Bagaimana kalau kamu lihat ini? Pasti kamu nggak akan marah lagi. Apa ini? Ini undangan pribadi dari desainer terkenal, Willen. Katanya, putri dari keluarga Wijaya juga akan datang. Ini undangan pribadi dari desainer terkenal, Willen. Katanya, putri keluarga Wijaya juga akan datang. Willen. Sepertinya pernah dengar. Benar, MA. Selain Direktur Arini, keluarga Wijaya juga punya seorang putri. Kalau kita bisa dekat dengan Nona Wijaya, tiket peragaan busana itu pasti kita dapatkan. Benar juga. Ah. Siska, kamu memang hebat. Tentu saja. Perempuan kampung ini punya baju sebagus ini, hanya dengan membuang semua ini. Jejak Arini baru bisa hilang. Willen. Siska. Camus Benar-Benar annulera un tube Keluarga Aditama. Begitu grup Aditama masuk pasar Jakarta, penjualan kita pasti meroket. Ah. Ini semua sudah seharusnya. Aku dan Kak Bram hanya tinggal menunggu surat nikah. Benar, Bram. Kapan kamu akan menikah dengan Siska? Jangan sampai anak kalian lahir, tapi belum punya akta kelahiran, kan? Nanti saja dibicarakan. Satu lagi. Aku peringatkan kalian. Jangan pernah ganggu Arini lagi. Kak Bram, kenapa? Kenapa tiba-tiba peduli dengan wanita itu? Tidak bisa. Aku tidak akan biarkan. Bram, berdiri di sana, aku fotokan. Berdiri di sana, aku fotokan ya. Arini, Apa salahku? Aku mencintaimu dengan tulus selama 3 tahun. Aku melayani seluruh keluargamu. Saat keluargamu terus-menerus menghinaku, aku selalu menahannya. Tapi kamu malah berselingkuh. jadi selama 3 tahun menikah denganku. Dia menjalani hidup seperti ini? Maaf, kalian berdua. Ini pesta pribadi Nyonya Wina. Tanpa undangan, dilarang masuk. Tentu saja kami punya. Oh, maaf, silakan masuk. Wah,
Bukannya itu Presdir Baskara? Ternyata aslinya 1000 kali lebih tampan dari di foto. Memangnya sejelek apa dia di foto? Siapa wanita di sampingnya itu? Beruntung banget bisa jadi pasangannya Presdir Baskara. Pesanggen APA? Ku dengar Presdir Baskara itu sudah menikah. Mungkin itu istrinya. Ya ampun. Seriusan? Loh? Ini kan Nona Kirana? Bisa dapat undangan ke acara ini. Pasti susah payah ya? Memang susah. Para tamu yang datang hari ini adalah orang-orang yang dekat dengan Nyonya Wina atau punya hubungan erat dengan brand beliau. Kalau bukan desainer muda berbakat, pasti ikon mode ternama. Atau setidaknya klien super VIP. Jadi Nona Mita. Anda termasuk yang mana? Anda bukan. Presdir Baskara juga bukan. Kalau begitu, kalian berdua bisa sampai di sini. Pasti juga lumayan susah ya? Status Mas Baskara itu seperti apa? Kurasa semua orang di sini sudah tahu. Presiden Direktur Grup Luaksa mau datang. Nyonya Wina pasti tidak akan menolaknya. Tadinya tidak. Tapi sekarang belum tentu. Banyak omong kosong. Kalau begitu, Nona Kirana, Anda ini siapa? Tamu VIP atau ikon mode? Bukan keduanya. Percuma dandan menor begitu. Kuma penjahit dari kampung. Cuma modal tampang buat morotin pria kaya. Nyonya Wina paling benci orang yang moralnya bejat. Kakap, jangan diraskan. Putri keluarga Kencana akan segera tiba. Jangan sampai meninggalkan kesan buruk wanita yang anggun itu. APA benar dari kampung? Sama sekali tidak kelihatan norak. Kalau memang benar begitu, bagaimana dia bisa dapat undangan ke sini? Mas Baskara, aku ingin bersikap sopan. Tapi Nona Kirana ini yang cari gara-gara duluan. Legit pula, APA yang kekatakan salah? Nyonya Wina datang. Mas Baskara, ini kesempatannya. Guru, Anda akhirnya datang juga, kenapa tidak memberi kabar? Guru. Anda akhirnya datang, kenapa tidak memberitahu saya dulu? Panggil guru saja, cukup. Tidak perlu pakai Anda yang terhormat. Wanita itu harus selamanya 18 tahun. Itu karena Anda begitu terhormat di mata saya. Panggilan itu sebagai tanda hormat saya. Kamu siapa? Selamat malam, Nyonya Wina. Saya Putri dari Grup Mahardika. Nama saya Mira. Seingatku di daftar tamuku, tidak ada nama Mita. Entah dari mana kamu dapat undangan ini, tapi aku tidak pernah mengundangmu. Ini adalah pesta pribadi. Kami tidak menerima tamu tak diundang. Silakan pergi sekarang juga. Nyonya Wina. Maaf kami langsung datang, mohon dimaklumi. Saya dengar Putri keluarga Kencana akan hadir. Bisakah Anda memperkenalkannya pada kami? Cepat usir dia. Saya. Serahkan padaku, karena Presdir Baskara sudah memohon. Rasanya tidak sopan kalau aku mengusir tamu. Baiklah, Presdir Baskara boleh tinggal. APA. Dasar Bejenggan. Apa matamu tidak sakit melihatnya terus? Terima kasih. Anda boleh tinggal. Tapi untuk Nona Mita ini, silakan pergi sekarang juga. Kenapa aku harus pergi? Aku ini tunangan Presdir Baskara, dan aku sedang mengandung anaknya. Oh ya, aku sama sekali tidak lihat, loh. Alasanku mempersilakan Presdir Baskara tinggal. Itu karena dia tampan. Selera fashionnya juga bagus. Jadi, cocok dengan tema acara malam ini. Sedangkan Anda, Nona Mita, pakaianmu itu bikin sakit mata. Sama sekali tidak cocok dengan selera kami. Jadi,
Silakan pergi. Muridku ini memang hebat dalam segala hal. Kecuali satu, kalau lihat pria tampan, langsung lupa daratan. Dasar Mata Keranjang. Nyonya Wina. Kami memang langsung. Tapi kami tidak punya niat buruk. Ucapan Anda itu keterlaluan. Keterlaluan? Prester Bakera, tunangan Anda, di depan semua orang, menghina guru saya. Aku tidak mengusirnya secara kasar, itu sudah cukup menjaga nama baik grup Luaksa. Wina, sudahlah. Tamu tetaplah tamu. Jangan sampai merusak suasana. Aku tidak ambil hati ucapan Nona Mita tadi. Lagi pula, dia ada benarnya juga. Later Bella Kengku, memang tidak istimewa. Karena itu semua fakta, jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi. Guru, ada urusan yang harus aku selesaikan. Permisi dulu. Percayalah, gurumu ini bukan anak kecil lagi. Aku bukan anak kecil lagi. Sudah cerai dari Kak Arga. Masih saja tak tahu malu mendekatinya. Tapi usahamu sia-sia. Kak Arga sendiri yang bilang, hanya anak dalam kandunganku yang akan mewarisi grup Wijaya. Sedangkan anak harammu itu hanya pantas digugurkan. Beraninya kamu menamparku? Anakku adalah batas kesabaranku. Kalau mulutmu bicara sembarangan lagi, bukan cuma 2 tamparan yang akan kamu dapat. Pantas saja Kak Kania sekarang begitu percaya diri. Ternyata dia disayang kakaknya. Gelang seharga ratusan juta ini tidak bisa sembarang orang berikan. Kak Arga MU itu kaya raya. Kenapa dia tidak memberimu? Apa yang kalian lakukan? Kak Arga, sakit sekali. Dasar Monica SI Rada Drama. Setiap kali bertemu Arga, langsung mengeluarkan jurus air matanya. Kak Arga. Nona Kania mau membunuh anak kita. Karena anaknya sudah tiada. Dia mau anak kita juga tiada. Anak apa? Gawat. Bukankah kamu menyuruhku menggugurkannya? Jangan pura-pura. Aku tanya, anak apa? Anak apa maksudmu? Sakit, lepaskan aku. Nona Monica, kalau sakit, berobatlah. Kamu yakin aku yang mendorongmu? Apa aku jatuh sendiri? Bisa jadi begitu. Kamu terlihat lemah seperti mau mati. Mungkin hembusan angin saja bisa membuatmu jatuh. Beraninya kamu mendoakanku mati. Tadi waktu aku berlari ke sini, jelas-jelas kamu yang mendorongku. Berani berbuat, tidak berani mengaku. Nona Monica, ini negara hukum. Di mana-mana ada CCTV. Jangan asal menyudah. Kalau aku menemukan buktinya, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Nona Kania. Aku tahu kamu tidak terima. Karena hati Kak Arga tidak bisa melupakanku. Tapi ini gelang warisan keluargaku. Pertama, aku tidak merasa kesal. Malah aku berterima kasih padamu. Terima kasih sudah membebaskanku dari penderitaan. Aku tidak perlu lagi menjadi istri yang kesepian, menunggu dari gelap sampai terang. Kedua, kalau jalan ini benar-benar warisan keluargamu. Kamu benar-benar harus berterima kasih padaku. Barang palsu. APA? Di dalamnya ada suntikan lem. Kalau dipakai lama, tidak baik untuk kesehatan. Racunnya itu akan meresap ke dalam kulit dan memengaruhi sistem peredaran darahmu. Direktur Arga, dia sudah menemanimu. Belakanlah dia perhiasan yang pantas. Di meja riasku di kediaman Wijaya, masih ada sebuah kodok giok. Kalau kamu tidak keberatan, ambil saja untuk dibuat beberapa gelang giok.
Kakarga. Bajamo. Monica, tadi kamu mencari putri sulung keluarga Surya, kan? Kenapa? Orangnya ada di depanmu. Kamu tidak mengenalinya? Kamu bilang kamu putri sulung keluarga Surya? Putri keluarga Surya itu statusnya sangat terhormat. Orang udik sepertimu, memangnya pantas? Terserah mau percaya atau tidak. Aku sibuk. Tolong minggir. Kania. Mau berpura-pura seperti apapun. Kamu tidak bisa menutupi aura kemiskinanmu. Kakarga. Aku benar-benar tidak sengaja. Kamu tidak apa? Itu Wulan. Kalau aku bisa membantu Kak Arga mendapatkan tiket masuk ke peragaan busana itu, dia pasti akan memaafkanku. Kak Arga, ayo kita cari dia. Kita bicara baik-baik dengannya. Kamu adalah Presdir Wijaya, statusmu terhormat. Kalau kamu menekannya, dia pasti akan setuju. Nyonya Wulan. Mari kita bicara langsung ke intinya. Asalkan Anda mau memperkenalkan kami pada putri keluarga Surya, uang bukan masalah. Sebutkan saja permintaan Anda. Uang bukan masalah. Nona Monica, pantas saja Anda calon istri Presdir Grup Wijaya. Benar-benar kaya raya. 10 miliar. Akan aku pertimbangkan. 10 miliar, bukankah itu terlalu mahal? Hah, bukankah tadi bilang uang bukan masalah? 10 miliar, sudah membuat calon istri Presdir Grup Wijaya. Karakun? Boleh. 10 miliar. Kamu boleh, tapi aku tidak. Guruku mungkin pemaaf, dia memaafkanmu, tapi aku tidak. Aku tidak akan membantumu. Pulanglah. CIH. Kak Arga. Apa Kania mengatakan sesuatu padanya? Makanya dia begitu membenci kita. Kalau dia tidak senang, seharusnya lampiaskan padaku. Kenapa harus memanfaatkan orang lain? Setelah pesta ini selesai, aku akan bicara dengan Kania. Aku akan menyuruhnya membujuk Wulan. Kak Arga. Kania tidak akan mau membantumu. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di pesta pribadi Nona Wulan. Malam ini, kami merasa sangat terhormat bisa mengundang penari papan atas dunia, putri dari keluarga Surya, Nona Kania. Mari kita sambut penampilan spektakulernya. Ya Tuhan, Nona Kania bukan hanya dari keluarga terpandang, tapi juga penari kelas dunia. Pria sehebat apa yang bisa menikahinya? Cantik, tangguh, seksi, dan memikat. Meskipun gerakan mereka intim, tapi tarian yang indah ini sama sekali tidak terasa vulgar. Ini adalah atmosfer seni tingkat tinggi. Benar-benar luar biasa. Seperti tidak asing. Kenapa mirip sekali dengan Kania? Kirana. Terima kasih semua. Kirana ternyata benar-benar putri keluarga Wijaya. Kamu putri keluarga Wijaya? Kenapa nggak bilang? Putri Wijaya hari ini sedang sakit, jadi aku minta guruku mewakilinya. Emangnya salah? Sudah kuduga, mana mungkin dia putri keluarga Wijaya. Pakai ini. Bara, kamu Hilia? Kamu menyuruhku memakai bajumu? Kamu sengaja mau bikin aku nek, kan? Kamu. Dewi, tunggu aku di sana dulu. Baik. Aku tahu kamu suka cewek lugu seperti Zahra, si wanita sok suci itu. Sayangnya, aku bukan dia. Lagi pula, kita sudah cerai. Mau kulakukan apapun. Emangnya ada urusannya sama kamu? Kirana. Setelah cerai dariku,
kamu jadi serendah ini? Kamu boleh menari, tapi kenapa? Kenapa harus berpakaian seperti ini? Apa kamu nggak punya malu? Membiarkan pria itu menyentuhmu seperti itu? Pakbara. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Apa yang kamu bicarakan? Kalau kamu tidak menyukaiku, rumahmu juga bukan di pinggir laut. Kenapa kamu sok ikut campur urusanku? Bara, punya harga diri itu penting. Saran dariku, lain kali pakailah otakmu. Jangan ganggu aku lagi. Cepat pergi, temui tunanganmu sana. Kirana, kalau kamu marah atau benci, lampiaskan saja padaku. Tapi kamu malah pakai tanggon orang lain. Lisik sekali kamu. Pakai tanggon orang lain? Kami datang ke sini untuk minta Nona Dewi mengenalkan kami pada Putri Wijaya. Kamu tidak mau membantu, tidak apa-apa, malah menyindir kami. Berani bilang ini bukan suruhanmu? Berani bilang kamu tidak sedang balas dendam? Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk balas dendam padamu. Jangankan menikahi seorang Zahra, kamu mau cari 10 wanita lagi pun aku nggak peduli. Karena menurutku, membencimu adalah hal yang paling sia-sia. Kamu. Lagi pula, Dewi itu orang yang berprinsip. Aku nggak akan sebodoh itu memanfaatkan teman. Hanya untuk membalas dendam pada pelakar. Kak. Guru. Maaf, Kirana, ada kerjaan mendadak, jadi aku telat. Nggak apa-apa. Dia nggak macam-macam, kan? Tidak. Guru, bukankah Anda sendiri putri keluarga Wijaya? Kenapa tidak memberitahu mereka? Kalau si Zahra itu sampai tahu, pasti dia sangat berat. Kamu sudah menanyakan ini ratusan kali. Bikin pusing dengarnya. Aku tidak memberitahunya, karena kalau aku bilang aku Putri Wijaya, keluarga Adhitama pasti akan terus mengejarku. Ayo pulang. Bro, lelang amal beberapa hari lagi. Bisa minta tolong orang penting sepertimu untuk hadir? Kali ini banyak barang bagus. Loh? Enggak. Jangan buru-buru menolak. Setahuku, ulang tahun ke-80 kakek lu sebentar lagi. Kamu pasti belum menyiapkan hadiah. Kan, aku punya barang berharga. Dijamin kakekmu suka. Kirim alamatnya. Kalung ini cantik sekali. Pasti laku mahal. Ini hati membara pemberian Kak Bara. MA, mau dibawa kemana? Dijual. APA? Melati Fashion dihancurkan oleh keluarga Wijaya. Kita harus datang ke lelang amal beberapa hari lagi untuk mencari simpati. Apalagi ulang tahun kakek Bara sudah dekat. Apa kamu tidak mau segera mendapat restunya? Kak Bara, kamu sudah bangun? Tadi kamu berkeringat waktu tidur, jadi ku bantu buka bajumu. Kamu tidak keberatan kan? Lain kali jangan lakukan ini lagi, supaya tidak ada salah paham. Dari mana kalung itu? Aku ambil dari jasmu. Kak Bara, aku suka sekali kalung ini. Terima kasih. Aku tahu selama ini kamu masih mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak akan merawatku dan bayi kita sebaik ini. Kenapa aku merawatmu? Kamu tahu alasannya. Kilyarla. Gimana kalau Kak Bara tahu? Memangnya kenapa kalau dia tahu? Kekayaan Pak Bara jauh lebih dari ini. Legit pula Pak Bara bukan orang pelit. TAPI. Sudahlah. Zahra, kalau kamu sudah menikah dengan Pak Bara, apapun bisa kamu dapatkan. Berpikirlah jauh ke depan. Kirana, coba tebak apa yang kutemukan di pegadaian keluarga kita? APA. Ibunya Zahra datang bawa banyak perhiasan, lalu menjualnya di pegadaian kita. Sudah kuduga.
Keluarga Melati sedang krisis keuangan. Sebentar lagi juga bangkrut. Lihat ini. Para. Dulu kukira kalung ini untukku. Ternyata aku hanya kegeran. Baguslah sekarang. Cintamu yang membara itu dijual murah oleh Zahra. Aku jadi penasaran, bagaimana reaksi Bara kalau sampai tahu. Kamu bilang apa? Bukan apa-apa. Keluarga Melati memang gak ngerti barang bagus. Kalung ini harganya minimal miliaran. Mereka jual cuma 7 juta. Jelas kita yang untung. Kirana, ada satu hal lagi. Akhir pekan ini ada lelang amal. Kamu wakilkan aku? Ya. Menurutku kursi lipat jati antik itu lumayan juga. Anggarannya maksimal 10 miliar. Aku datang atas nama siapa? Pacar Bima, CEO Grup WJ? Atau Direktur Utama Grup WJ? Kamu sudah kembali cukup lama. Sudah saatnya beberapa hal kita mulai. Pagelaran busana yang diadakan keluarga Wijaya kali ini sepenuhnya jadi tanggung jawabmu. Kalau kinerjamu bagus, posisi Direktur Utama Grup WJ adalah milikmu. Hanya bakat dan kuasa di tangan. Siapa bilang wanita lebih lemah dari pria? Jabatan ini aku ambil. Tapi anggaran lelangnya cuma 10 miliar? Apa tidak terlalu sedikit? Bagaimana kalau ada barang lain yang ingin kubeli? Beli saja, kakak yang bayar. Keluarga Wijaya punya tradisi. Apapun yang kita tawar, harus kita dapatkan. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Aku tahu, itu kan moto keluarga Wijaya. Rebat jalan orang lain. Dan biar mereka tak punya jalan keluar. Ingat, bawa satu koleksi pribadimu untuk dilelang. Tentu saja. Aku sudah menyiapkannya. Tuan Adhitama sudah datang. Lihat itu, Tuan Adhitama, Silicon Berries Sambutan. Selamat datang semuanya di acara lelang amal yang diadakan oleh Grup Adhitama. Seluruh hasil lelang malam ini akan disumbangkan ke Palang Merah. Terima kasih atas partisipasinya. Di acara sebesar ini, Tuan Dirga juga hadir. Kenapa dia nggak datang bareng Nona Bianca? Kayaknya mereka nggak pernah tampil bareng. Ya, apa mereka sengaja saling menghindar? Menghindar? Menghindar dari apa coba? Kalau Tuan Dirga datang, tentu saja bareng putriku. Dong? Tapi banyak yang lihat loh. Tuan Dirga sudah masuk duluan. Ashi, Cunonggomu, dan calon mertuamu sudah datang. Nggak mau menyapa mereka? Ada barang yang kamu incar malam ini? Ada. Kursi lipat antik dari dinasti Ming itu. Seleramu bagus juga. Itu yang waktu itu Mama bilang. Cocok buat hadiah kakekmu. Bagaimana kalau Mama bantu atur? Mau? Tidak perlu. Ini lelang amal. Intinya ada di kata amalnya. Kalau beryoda, pasti akan jadi milikku. Kalau dipaksakan, justru jadi nggak seru lagi. Iya. Deh, cuma kamu yang punya prinsip. Nyonya Siska, tas Anda bagus banget. Ini hadiah dari calon menantuku. Wah, pantas saja bagus. Kelihatannya mahal sekali. Halo, semuanya. Bianca, kamu cantik banget hari ini. Cantik sekali. Kamu cantik banget hari ini. Aduh. Tidak kusangka, bisa ketemu kamu di acara kayak gini. Acara amal ini, ternyata sangat terbuka, ya. Di dunia ini, masih banyak hal yang belum ibu lihat. Terkadang, kalau ibu merasa kaget, bukan berarti itu tidak masuk akal. Artinya wawasan ibu yang harus diperluas. Nona Kirana sekarang, sudah dapat sandaran yang lebih tinggi. Memang sudah beda, ya. Dulu, kamu nggak sepandai ini bicara. Aku cuma menyesuaikan cara bicara. Tergantung siapa lawan bicaraku. Apa hubungannya sama sandaran baru? Nona Kirana, kehadiranmu di sini memang nggak pantas. Kami ini maksudnya baik sama kamu. Kamu nggak mau, kan, kalau kamu jadi orang ketiga di antara Bianca dan Dirga. Masalah ini diketahui banyak orang. Hahaha, aku jadi orang ketiga? Nyonya Liana,
Otak Anda itu ternyata sama seperti baju produksi grup Wijaya, sama-sama rusak. Kamu. Dengar semua baik-baik. Aku dan Tuan Dirga belum bercerai. Tapi ada orang yang sudah nggak sabar, mau merebut posisiku. Siapa perebutnya? Dan siapa yang nggak seharusnya ada di sini? Silakan kalian nilai sendiri. Kalian suka yang mana? Aku suka lukisan pemandangan itu. Aku? Aku suka berlian merah muda itu. Tuan Dirga tampan sekali. Dia benar-benar pria idaman. Pantas saja putri keluarga Wijaya tergila-gila padanya. APA, keluarga Wijaya yang jual baju murahan itu? Keluarga rendahan kayak gitu. Buat bawain sepatuku saja nggak pantas. Masa pantas buat Tuan Dirga? Katanya, Tuan Dirga cerai dari mantan istrinya. Itu gara-gara dia. Kasihan banget mantan istrinya. Lihat saja gaya Bianca yang sok imut itu. Aku jamin, tidak sampai 2 tahun, Tuan Dirga pasti bakal mencampakkannya. Haha, Dirga. Soal ini aku beneran gak bisa bantu. Posisi itu semua sudah diatur sama kakek. Aku gak berani utak-atik. Aduh, Ma. Kak Dirga duduk di barisan paling depan. Aku mau duduk di sebelahnya. Payah. Maaf, Nona Bianca. Semua tempat duduk di sini sudah ditentukan. Anda tidak bisa pindah sesuka hati. Tidak bisa? Berani-beraninya kalian larang aku. Kalian tahu aku ini siapa? Kami tahu, Anda adalah kekasih Tuan Dirga. Tapi, semua posisi tempat duduk malam ini sudah diatur langsung oleh Direktur Utama Grup Adhitama kami. Bahkan jika Anda adalah istrinya, tidak ada pengecualian. Sudah, cuma masalah kursi saja. Jangan bikin malu, deh. Kita duduk di belakang saja. First, minggir. Ashley. Kok Tuan Arya belum muncul juga? Apa dia nggak jadi datang? Ya? Ya Chuan, itu putri dari keluarga mana? Elegan banget, wanita secantik itu, hanya pantas untukku, Bima Adhitama. Jangan macam-macam dengannya. Dia istriku. Apa? Sebentar lagi jadi mantan istri. Jadi dia istrimu yang kaku itu, yang gak ada romantis-romantisnya itu? Kak. Kamu ini buta apa bodoh? Dia, kan, jauh lebih baik, 100 kali lipat daripada si Bianca itu. Ma, gadis kampung itu, dia mau duduk di mana? Bara yang minta Nona Kirana hadir. Aku bahkan tidak tahu soal ini. Selamat datang di acara lelang amal ini. Selanjutnya, barang lelang pertama kita. Sebuah mahakarya dari dinasti Song. Lukisan Pemandangan Gaya Bebas. Harga pembukaan, 1 miliar. Ini, kan, cuma replika. Yang aslinya, masih tergantung di ruang kerja kakek. 2 miliar. 2 miliar. 3 miliar. 3 miliar. 5 miliar. 6 miliar. 7 miliar. 8 miliar. 9 miliar. 10 miliar. Ini baru barang lelang pertama, dan bukan barang yang berharga banget. Harganya sudah sampai segitu. Untung besar. Nih, Ashley, Dirga, menurutmu, aku harus berterima kasih ke mantan kakak ipar, atau ke kakak iparku yang sekarang? Bianca, nanti kalau Kirana nawar lagi, kamu jangan aku deketin lagi. 10 miliar itu kebanyakan. 10 miliar. Ada yang lebih tinggi dari 10 miliar? 10 miliar, 1 kali. Terjual. Selamat kepada Nona Bianca dari Grup Wijaya. Selamat kepada Nona Rania dari Grup Wijaya. Tela Memenangkan Lukisan ini. Mau menyaingiku? Mimpi saja. Apapun yang kamu inginkan, termasuk laki-laki. Kamu tidak akan pernah bisa menang melawanku. Siapa wanita itu? Kaya banget,
Kaya sih kaya, tapi otaknya bermasalah. Lukisan itu sama sekali tidak sepadan dengan harga setinggi itu. Orang ini, jangan-jangan dia bodoh. Lia, kamu benar-benar tidak bisa diremehkan. Barang lelang berikutnya. Sangat istimewa. Kursi lipat antik dari kayu cendana. Bung, sudah datang. Harga dasar 3 miliar. Penawaran dimulai sekarang. 6 miliar. Nona ini menawar 6 miliar. Ma, aku tidak salah dengar, kan? Gadis kampung itu berani menawar 6 miliar? Beranina Diamenawar, c'est un Jitu. Pasti Kuma Pura Pura. 7 miliar. 5 miliar. 8 miliar. Tuan ini menawar 8 miliar. Kamu itu pintar. Apa perasaanmu tidak kamu pakai? Dia duduk di sana, mewakili ayahnya. Yang bersaing denganku, juga ayahnya. Apa hubungannya dengan dia? 8 miliar? Sekali. 10 miliar. 10 miliar. Nona ini menawar 10 miliar. 10 miliar? Sekali. Selamat kepada grup HJ, telah mendapatkan kursi antik ini. Barang lelang selanjutnya. Dari grup Harapan Jaya, sebuah perhiasan mewah sumbangan mereka. Satu-satunya di dunia. API Asmara. Ma, ini sebenarnya ada apa? Bukannya Mama bilang kalung itu sudah Mama jual? Kenapa bisa ada di pelelangan? Iya, kan? Memang sudah Mama jual. Bagaimana bisa begini? Terus sekarang bagaimana? Bima ada di antara penonton. Kalau dia sampai lihat kalung pemberiannya aku jual, aduh, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Dia pasti akan marah. Tenang saja. Tidak mungkin kalung ini satu-satunya di dunia. Mungkin hanya kebetulan mirip saja. Tapi memang cuma ada satu di dunia. Juru lelangnya sudah bilang, itu pasti kalung yang diberikan Bima. Sepertinya, aku sudah keterlaluan. Bima, kamu tidak apa-apa? Hentikan. Segera hentikan pelelangannya. Barang itu milikku. Lia, hebat sekali caramu. Setelah mempermalukanku seperti ini, kamu puas? Aku sudah ikut campur. Lain kali tidak akan kuulangi. Lia, dasar jalang lisik. Makimu itu, sudah 3 tahun diulang-ulang. Kosakatamu sedikit sekali, ya? Pasti kamu yang sengaja menaruh kalung pemberian Bima di pelelangan ini. Kenapa karamu begitu lisik? Begitu kotor. Aku hanya beramal dengan tulus. Menyumbangkan barang. Kar lisik APA yang kegunakan? Nona Rania, jangan memfitnah sembarangan. Jalang lisik, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kembalikan. Barang ini, aku sudah menginginkannya sejak pertama kali melihat. Tapi kakek tua bangka itu malah memberikannya padamu. Tidak. Rania. Bima. Rania, demi memfitnah, kamu benar-benar menghalalkan segala cara. Hello, Kak. Bantu aku selidiki seseorang. Ma. Astaga. Rania, putriku sayang, tanganmu kenapa? Siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Benar, kenapa bisa begini? Rania? Hah? Bima. Kenapa jadi begini?
Tadi di toilet, aku bertemu dengan Lia. Aku menyapanya lebih dulu untuk berdamai dengannya. Tapi Lia sama sekali tak menghiraukanku. Lalu, saat aku mau pergi, Lia menarikku dan tidak mengizinkanku pergi. Aku panik, jadi ku tarik tanganku, gelang gioknya terjatuh dan patah. Lia jadi sangat marah. Aku minta maaf pun percuma, jadi dia jadi APA. Curant à Jarko, Lia. Beraninya kamu menyakiti Rania. Kalau terjadi apa-apa dengan cucuku, nyawamu taruhannya. Tunggu. Ini pasti ada salah paham. Kalau bukan dia memangnya siapa lagi? Apa mungkin putriku sendiri yang melukai tangannya? Rania itu paling takut sakit. Lia, apa ini perbuatanmu? Benar, aku yang melakukannya. Kenapa? Kamu mau balas dendam? Aku tanya sekali lagi. Apa ini perbuatanmu? Bima. Apa maksudmu? Dia sudah mengaku, kenapa kamu masih terus bertanya? Bima, lihatlah, dulu kamu menikahi wanita berani jahat seperti ini. Futureku sedang hamil. Apa kamu ingin membunuhnya? Lia, dulu saat kamu di keluarga Adhitama, Kamu tidak sekejam ini. kamu terlihat lemah lembut. Tak seperti orang yang Sedikit-sedikit main tangan. Cynthia, ucapanmu itu keterlaluan. Rania. Kamu. Beraninya kamu menamparku? Aku memang menamparmu. Dengar baik-baik. Tamparan ini untuk gelangku. Itu hadiah dari kakek untukku. Kalau kamu ada masalah, hadapi aku. Kamu malah melampiaskannya ke barangku. Memangnya kamu hebat? Amara, kamu keterlaluan. Dia sedang hamil, tahu. Dengga Simiwa. Mulai hari ini, aku dan Bianca tidak akan pernah berdamai. Kalau aku mengingkari sumpahku, hancurlah aku seperti gelang ini. Nona Amara, tangan Anda berdarah. Nona Amara, luka di tangan Anda cukup parah. Tunggu. Bukankah kamu harus minta maaf? bukan kakak ini yang melakukannya. Anak kecil dari mana ini? Jangan bicara sembarangan. Tadi di toilet, selain Bianca, cuma ada dia. Kalau bukan dia, lalu siapa? Bukan dia. Ini bukan urusanmu. Sana Pergimin. Kak, bukan kakak cantik ini yang melakukannya. Kenapa kamu bilang begitu? Aku melihatnya. Waktu itu aku juga ada di toilet. Aku lihat, dia bertengkar dengan kakak cantik. Kakak cantik mau pergi, tapi dia tidak mengizinkannya. Dia bahkan merebut gelang kakak cantik, sampai lepas. Lalu, gelangnya jatuh dan pecah. Terus dia teriak-teriak, langsung lari keluar. Tapi kakak cantik tidak menyentuh kakak itu sama sekali. Aku lihat dengan sangat jelas. Kak Bima. Dia kan cuma anak kecil. Pikirannya belum matang. Dia pasti salah lihat. Oh ya? Belum matang, katanya. Menurutku penjelasan anak ini justru sangat runut. Amara tidak menyakitimu, benar? Jadi, kamu yang memfitnahnya. Bukan begitu. Bianca, kamu nggak apa-apa? Bianca? Kak Bima. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Bima, Bianca baru saja siuman. Sekarang, Kondanganya tidak boleh terganggu. kalau ada yang ingin kamu bicarakan, nanti saja. Ada hal yang harus ditanyakan sekarang juga. Pak Bima, ini semua salah Mama. Mama lagi kalut. Mama yang salah. Mama keterlaluan. Itu kalung kesayanganku.
Kenapa Mama tega mengambilnya? Bukan itu yang ingin aku tanyakan. Kak Bima. Apa kamu curiga aku sengaja memfitnah Amara? Sejak kita bersahabat dari kecil sampai sekarang. Apa aku masih kalah dari mantan istrimu yang penipu itu? Iya kan? Anak kecil tidak akan berbohong. Dia bilang dia tidak melihat Amara menyentuhmu. Astaga, dia masih sekecil itu, MA. Cara bicaranya saja belum jelas. L'agicula. Saat itu, Dia sedang disu du mana. apa dia melihat dengan jelas? Itu pun masih jadi pertanyaan. Ma, tolong jangan bicara dulu. Jawab aku, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Sudah kubilang, jangan ganggu Amara lagi. Kamu tidak mengerti? Bukan begitu, Kak Bima. Kak Bima. Bianca, Bianca. Bengan, cepat bangun. Amara, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan pernah berdamai, ya? Aku juga berpikiran sama. Amara, apa aku benar-benar sudah salah? Tapi hubunganmu dengan Arga. Tuan, ada kiriman di depan. Katanya hadiah untuk Nyonya. Buang semua ini. Baik. Kadang-kadang aku merasa, seperti kamu itu punya simpanan di luar. Kamu tidak pernah merendah di depan wanita lain. Tentu saja. Tapi di depan Amara, kamu jadi penurut sekali. Masalahnya, mantan kakak ipar itu terlalu luar biasa. Aku jadi tak bisa menahan diri. Sepertinya kamu cari gara-gara. Bima. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Kenapa harus Bianca? Kamu tidak lihat tadi? Enggak lihat. Bagaimana wanita-wanita itu memandang Nona Amara? Seolah ingin menelannya hidup-hidup. Hampir saja. Hubunganku dengan Bianca sebenarnya sudah lama berakhir. Anak itu juga bukan anakku. Itu anak dari almarhum kakakku. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku membiarkan semua orang mengira itu anakku. Kamu ini ya, dasar keras kepala. Kalau sudah memutuskan sesuatu, keras kepalamu bukan main. Kenapa Amara harus mengakui hal itu? Kenapa dia tidak menjelaskannya? Mungkin dia sudah tidak peduli lagi. Liakan. Urusan, rumah tangga MU sedang sibuk. Aku ada urusan. Pulang dulu ya. Cepat pulang. Tidak peduli apa? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan periksa kembali nomor Anda. Apa Amara sebegitunya tidak mau menghubungiku? Pak Arga. Saya mencari Amara. Ada yang ingin saya tanyakan. Amara sedang tidak bisa diganggu. Kapan dia ada waktu? Khusus untukmu, dia tidak akan pernah punya waktu. Tentang kejadian di acara lelang amal itu, aku sudah tahu. Masalah itu. Ingat batasanmu. Hanya Amara. Dan akan selalu Amara. Ini peringatan terakhir dariku untukmu. Dan keluargamu. Jangan ganggu Amara lagi. Kalau terjadi lagi, tanggung sendiri akibatnya. Amara. Aku tidak percaya, tidak bisa menemukanmu. Pak Bima, bagaimana kalau lapor polisi saja? Benar, kita laporkan sebagai orang hilang. Lagi pula Nyonya, belum menyelesaikan proses cerai dengan Bapak. Mencari istri sendiri, itu wajar. Kan? Aku tidak percaya, cara ini nggak akan bisa memancingnya keluar. Itu ide paling bodoh yang pernah aku dengar. Lalu, Bapak maunya bagaimana?
Nyonya tidak bisa dihubungi, teman juga tidak punya. Satu-satunya orang yang bisa dihubungi, Pak Arga, juga tidak mau bicara dengan Bapak. Siapkan mobil. Kita ke grup HJ. Astaga. Kursi CEO ini memang beda rasanya. Rina, ada yang mau aku bicarakan. Semalam, Bayu menghubungiku. Oh ya? Tapi aku sudah bilang padanya, jangan pernah menghubungimu lagi. Aku bicara cukup keras. Entah apa yang ada di pikirannya. Bagus. Permisi, saya mau bertemu Bu Rina. Pak Bayu, Anda tidak punya janji temu. Anda tidak boleh masuk. Pak Bayu. Pak Bayu. Bu Rina. Mengenai peragaan busana itu, aku mau bicara denganmu. Itu Bayu? Jangan biarkan dia masuk. Pak Bayu, saya sedang sibuk. Silakan pergi. Rina, jadi kau benar di sini. Kau CEO Haji Group? Aku tidak tahu. Kalau Pak Bayu suka sekali menerobos masuk. Jawab aku, jangan mengalihkan pembicaraan. Pak Bayu. Seingatku, Rina sudah bercerai denganmu, dimanapun dia berada. Atau jabatannya sebagai CEO HJ Group. Itu semua bukan urusanmu lagi. Bu Rina memang hebat, ya. Menjadikan kekasihnya sebagai CEO. Apa kakek tahu soal ini? Theo. Tidak sehebat dirimu. Dasar buaya. Aku sedang tidak ingin berdebat. Berikan nomor ponsel barumu. Supaya kakek gampang mencariku untuk menghubungimu. Aku bisa menghubungi kakek sendiri. Kau tidak perlu repot. Silakan pergi. Jangan lupa, beberapa hari lagi ulang tahun kakek. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Tulisan ini, aku seperti pernah melihatnya di koleksi kakek. Beberapa hari lagi ulang tahun kakek. Kakek sangat baik padaku. Aku harus menyiapkan sesuatu. Zara, di hari ulang tahun kakek, kau mau memberinya hadiah apa? Hei Dio, tentu saja barang berharga dari dinasti Song. Yang kudapatkan di pelelangan. Waktu itu. Zahra memang luar biasa. Aku dengar, kali ini kakek juga mengundang Sirina, gadis kampung itu. Apa hebatnya dia? Kenapa kakek sangat menyukainya? Kita lihat saja nanti, hadiah apa yang bisa dia bawa. Zara. Tante Cinta. Hari ini, tunjukkan saja yang terbaik, di depan kakek. Ada tante yang akan mendukungmu. Wanita seperti Rina itu, dia tidak akan bisa berbuat macam-macam. Tante, untung sekali ada tante di sini. Wah, Rina. Kodatan Sebage apa ke sini? Tentu saja, sebagai cucu kesayanganku. Coba saja, siapa yang berani mengganggu Rinaku? Kekek, Zahra bantu, Kek. Bayu, Rina. Sini. Bantu kakek. Kekek. Kami sudah bercerai. Ini tidak pantas. Benar, Pak. Rina baru saja pergi dari keluarga kita. Langsung dijemput CEO Aditama. Dia sudah punya kekasih baru. Jadi, Jeongam et Maxam et Recalagi. Nak, apa kau dan Tuan Muda Aditama? Daripada terus berurusan dengan Bayu, lebih baik aku manfaatkan kakak sebagai tameng dulu. Kakek, jangan salahkan Rina. Dia tidak berutang apapun padaku. Sekarang dia bisa bersama CEO Aditama. Aku tulus mendoakannya. Omong kosong, memangnya kau bisa apa selain mendoakan? Aku suruh kau mendapatkannya kembali, apa kau bisa? Astaga, dasar kau ini, kau tidak seberuntung, Tuan Muda Aditama. Bisa mendapatkan gadis sebaik dia menjadi istri. Kekek.
Maafkan aku. Aku sudah membohongi kakek. Tidak apa-apa, nak. Kakek hanya ingin kau bahagia. Kakek. Hari ini adalah hari besar kakek. Bagaimana kalau kita lihat dulu hadiah yang sudah kami siapkan untukmu? Oh, ya, benar. Buka hadiah. Kakek, ini hadiah dariku untuk kakek. Pia, Zahra tahu papa suka lukisan kuno. Jadi, dia sengaja membelinya dari pelelangan. Sebuah lukisan asli dari dinasti Song. Sebagai hadiah untuk papa. Oh, asli dari dinasti Song, menarik sekali. Terima kasih. Ini, asli dari dinasti Song? Bukankah ini hanya tiruan? Kau bicara apa? Ini aku beli seharga 10 miliar, dari balai lelang. Bagaimana mungkin ini tiruan? 10 miliar? Lukisan ini paling hanya bernilai 1 miliar. Lagi pula, balai lelang Aditama tidak mungkin menjual barang tiruan. Yang ini jelas-jelas tiruan yang buruk. Kau saja yang tidak paham barang. Jangan menjelek-jelekkan nama Aditama. Rina, apa maksudmu? Lukisan ini, bukankah kau juga menginginkannya? Jika ini palsu, kenapa kau ikut menawarnya? Aku tahu. Kau pasti menjebakku, kalau bukan kau yang memancingku. Mana mungkin aku membeli tiruan ini seharga 10 miliar? Ini semua karenamu. Memensing? Apa yang kau bicarakan? Kapan aku memancingmu? Kalau kau tidak benar-benar menginginkannya, kenapa kau tiba-tiba berhenti menawar? Kau tidak serius ingin membelinya, kau sengaja mau menjebakku. Nona Zahra, Anda salah paham. Memang benar aku yang menawar duluan. Itu tidak salah. Pak Bayu bisa menjadi saksiku. Saat itu aku menaikkan harga, karena ingin ikut beramal. Memberikan sedikit sumbangan. Kedua, kakek punya lukisan aslinya di rumah. Aku ingin membeli tiruan ini, agar setiap kali aku melihatnya, aku bisa teringat kenanganku bersama kakek. Kau. Tapi aku lihat Nona Zahra juga sangat menginginkan lukisan ini. Jadi aku mengalah dan mundur. Aku tidak mengerti kenapa kau bisa berkata seperti itu. Kalau begitu, biar aku saja yang membeli lukisan ini untuk mengganti kerugianmu. Kamu, bohong. Kamu, haha. Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Haha. Zixuan itu jarang kelu aruma. Dia jarang datang ke acara seperti ini. Itu cuma Diakuma ikutikut embelli apayang orang l'embelli saja. Niatnya tulus, sebagai tanda bakti untuk kakek. Ah. Ibumu barusan telepon, ada urusan di rumah. Cepatlah pulang. Jangan sampai dia cemas menunggumu. Hello, Tuan Wei. Bereskan seorang wanita untukku. Sebut saja hargamu. Ingat janji kita. Pasti ku ingat. Kirana, jangan salahkan aku. Kamu terlalu menarik perhatian. Kakek, ini hadiah dari aku dan Direktur Jiang. Semoga kakek berlimpah berkah dan panjang umur. Hadiah ini terlalu mahal. Kalian terlalu boros. Aduh, kakek, terima saja. Nona Kirana. Ini namanya meminjam bunga untuk dipersembahkan. Tapi cara begini memang praktis untuk memberi hadiah. Tak perlu repot menyiapkan sendiri. Tapi bisa dapat pujian dari semua orang. Nona Kirana. Anda benar-benar cerdik. Mana berani aku mengambil keuntungan sebesar itu. Karena itu, aku juga sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kakek. Dibandingkan hadiah dari Direktur Jiang, hadiahku ini tidak ada apa-apanya. Kirana menyiapkan apa lagi untuk kakek? Coba kakek lihat. Semoga berkahmu seluas lautan, dan usiamu sepanjang pinus di Gunung Selatan. Kakek, ini tulisan tanganku sendiri. Mungkin jika dibandingkan koleksi kakek, bagaikan langit dan bumi, mohon jangan ditertawakan. Wah, Kirana,
Kiranaku sayang, kamu benar-benar cucu kesayangan kakek. Sudah lama sekali, sejak terakhir kali, kamu memberiku kaligrafi. Sekarang ruang koleksiku. Bisa bertambah satu lagi, karyamu, hahaha. Kirana, masih ada berapa banyak hal tentangmu yang tidak aku ketahui? Tempat ini seperti labirin. Cari toilet saja bisa tersesat. Sudah cukup peluknya? Kamu pikir aku mau? Kamu sendiri yang hampir jatuh. Arga, aku lebih baik jatuh sampai babak belur, daripada disentuh olehmu. Kalau aku mau memanfaatkanmu, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Arga. Dulu. Siapa yang dulu terus-terusan menawarkanku kesempatan? Kita memang akan bercerai. Tapi bukan berarti amnesia. Tak Arga. Pernah dengar ungkapan, kesempatan tak datang, 2 kali? Dulu aku yang mengejarmu, kamu tidak mau. Sekarang kamu yang mau, sudah tidak ada lagi. Kirana, siapa kamu sebenarnya? Kirana, siapa kamu? Arga, kamu ini kenapa? Kamu terus terusan membohongiku. Siapa pun pasti akan marah. Siapa yang membohongimu? Arga, terima kasih atas keegoisanmu, atas sikap dinginmu. Itu membuatku kecewa sampai putus asa. Aku tidak punya harapan lagi padamu, dan tidak ingin berbagi apapun denganmu. Kenapa aku bersikap seperti ini? Kamu tidak tahu? Kirana, siapa yang sebenarnya kamu sukai? Tak Arga, kita sudah cerai. Apa gunanya menanyakan itu sekarang? Tolong jaga sikapmu. Kamu benar-benar suka pada Bima? Tentu saja. Tidak. Kamu sama sekali tidak menyukainya. Kamu bersamanya hanya untuk membuatku cemburu. Agar aku mau menceraikanmu. Arga, kamu ini delusi ya? Apa kamu sebenci itu padaku? Sampai rela bersama orang yang tidak kamu cintai, hanya untuk membuatku kesal? Apa kamu kesal? Kalau begitu, aku senang sekali. Tidak tahu malu. Kenapa aku tidak menyadari sifat aslimu lebih awal? Menikahimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan terbesar. Pesta kakek akan segera berakhir. Ayo kita urus perceraian kita. Kita berpisah baik-baik. Siapa di sana? Jangan main pada kempet. Kalau berani, tunjukkan dirimu. Jadi, kamu yang namanya Kirana? Iya, aku orangnya. Berhadapan dengan orang tua. Seharusnya kamu memberi hormat. Hormat Hala Lu Payang. Arga, kamu tidak apa? Aku tidak apa? Kamu yang dalam bahaya. Kenapa kamu menolongku? Aduh, Kirana. Cepat panggil ambulans. Tolong dia. Tapi kamu juga terluka. Harus segera diobati. Aku tahu kondisiku. Cepat panggil ambulans. Ayah. Kirana. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak membentakmu. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Aku ingin menebus semuanya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Jangan bicara lagi. Bertahanlah. Dokter akan segera datang. Jangan tidur. Arga, jangan tidur.
Raven. Bukankah kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Kenapa kamu menggerbangkan diri untukku? Aku jadi makin gak ngerti sama kamu. ITU. Tadi aku tidak sengaja. Karena kamu sudah sadar. Aku keluar dulu ya. Jangan pergi. Aduh, kata dokter. Kamu terluka. Harus banyak istirahat. Sandy. Tanggal lahirmu. Nomor teleponku sudah kusimpan di ponselmu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Asisten Bagas. Tolong jaga dia. Baik, Nyonya. Nyonya. Kalau begitu, saya permisi. Nanti aku akan menjengukmu lagi. Kenapa Nona Kirana tiba-tiba menarik uang sebesar 8 miliar dari rekeningnya? Tiba-tiba saja, buat apa dia transfer uang sebanyak itu? Carry tahu. Baik, Tuan. Adik, kamu tidak apa-apa? Kamu demam? Kenapa wajahmu merah sekali? Tidak. Aku hanya merasa agak panas. Tidak kusangka. Saya Raven itu. Rela mati untuk menyelamatkanmu. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Yang terpenting, kamu selamat. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, gimana aku bisa jelasin ke ayah dan kakak? Aku kan gak kenapa-napa. Justru si penyerang itu, pasti ada dalang di baliknya. Kita sudah punya kartu as sebesar ini. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, bukankah itu menyia-nyiakan hadiah besar dari mereka? Jadi, adik mau gimana? Pria itu keturunan Tionghoa Indonesia. Dilihat dari gaya bertarungnya, dia sepertinya petarung liar dari arena ilegal. Sebelumnya aku memintamu menyelidiki soal identitas Ashley. Sudah ada hasilnya? Sudah, Tuan. Lihat ini. Ya ampun. Kamu. Hebat sekali. Dari mana kamu dapat semua ini? Dari daftar following di Instagramnya Ashley. Ada ratusan orang di sana. Beberapa hari ini, aku sampai begadang buat meriksanya satu persatu. Karen. Aku curiga dengan pria ini, jadi aku meretas akunnya. Aku menyusup ke galeri fotonya, dan menemukan harta karun ini. Pria ini, ternyata seorang instruktur fitness. Followernya juga banyak. Instruktur fitness? Petarung liar? Maksudmu? Tidakkah menurutmu, dia mirip dengan pria yang kita selidiki dari info Ashley? Pelatih kebugaran yang berselingkuh dengannya? Sangat mirip. Benar juga. Adik, kamu hebat banget. Bukan hanya mirip, ini jelas orang yang sama. Aku akan segera mencari tahu latar belakangnya, sampai ke akar-akarnya. Oke, kakak. Nanti malam aku traktir makan enak. Hei, makan enak tanpa minum-minum. Rasanya hidup ini sia-sia. Minum. Sepuasnya. Nah, begitu dong. Soal motif penyerangannya, lain kali, kita akan temui dia. Nggak nyangka si Vicky ini. Ternyata seorang penjudi. Dia terlilit utang. Casino, bank, rentenir. Semuanya mencarinya. Karena itu, dia mencari Ashley. Teningan Tuan Muda Raven itu. Untuk memerasnya. Lalu, Ashley memanfaatkan keserakahan pria ini.
dan menawarkan imbalan besar sebagai syaratnya. Benar-benar kejam. Tenkan, Nona besar, saya menggigit salah. Nona besar, mohon ampuni saya. jawab pertanyaanku kalau mau hidup. Silakan tanya. Saya akan jawab sejujur-jujurnya. Apa hubunganmu dengan Ashley? Saya pelatih pribadinya. Lalu kami semakin dekat. Wanita itu gatal sekali. Dia terus menggoda saya. Lalu, kami pun berhubungan. Lalu soal kehamilannya, apa kamu tahu? Melihat ekspresimu, kamu pasti tahu, kan? Saya tahu, anak itu adalah anak saya dan Ashley. Jadi anak itu bukan anak Revan? Tentu saja bukan. Waktu itu, saya bersamanya di Amerika. Kemudian, entah bagaimana wanita itu bisa menggait tuan muda Revan dan kembali ke Indonesia, lalu mencampakkan saya di sana. Apa dia tidak takut kalau setelah anaknya lahir, Revan akan melakukan tes DNA? Revan, Kezeshamyu, pada akhirnya diinjak-injak begitu saja. Nona, ada telepon masuk. Ashley itu siapa? ITU, itu nama panggilan Meng Jishen, Meng Ziswan. Angkat teleponnya. Katakan padanya. Aku terluka parah. Jangan bicara sembarangan. Jangan bikin dia curiga. Jangan coba-coba macam-macam. Bagaimana Keaton Kirana? Gadis itu, sudah, kuhajar sampai masuk ITU, dan sekarang terbaring di sana. Bagus sekali. Kalau dia mati, malah terlalu mudah baginya. Lebih baik dia terbaring di sana seumur hidup. Uang 8 miliar itu sudah kutransfer setelah acara pertunanganku dan Revan selesai. Sisanya akan kuberikan. Aktingmu bagus. Istirahatlah di sini. Beberapa hari lagi, kamu harus bantu kami dalam sandiwara yang lebih besar. Bodoh sekali si Arga ini. Sudah diselingkuhi, malah membela selingkuhannya. Kakak. Lalu sekarang bagaimana? Menurutku, lebih baik kita sebarkan saja ini, biar dia dapat pelajaran. Aku punya kebiasaan dari kecil. Makanan yang paling enak, selalu kusimpan untuk yang terakhir. Beberapa hari lagi ada peragaan busana. Untuk keluarga Monica dan keluarga Arga. Kirimkan undangannya. Kejutan besar itu harus disimpan sampai akhir biar lebih dahsyat. Monica, nikmati saja masa-masa kejayaanmu yang kau banggakan. Soal kejadian semalam, bagaimana perkembangannya? Jadi begini. Saya menemukan transaksi transfer dari Nona Monica, dikirim ke rekening luar negeri, dilakukan sangat rahasia. Sepertinya dia takut ketahuan. Ada petunjuk soal pelakunya? Pelakunya. Dia sangat cerdik, memilih tempat yang sepi untuk beraksi. Saya sudah kirim orang untuk menyelidiki, tapi belum ada kabar. Tuan. Pak Arga, tidakkah Anda merasa ini aneh? Monica baru saja transfer uang. Nona Kirana langsung ditusuk. Sulit untuk tidak curiga. Monica. Sebaiknya ini bukan ulahmu. Ma. Peragaan busana keluarga Wijaya kali ini belum pernah terbuka untuk umum. Para petinggi di dunia fashion mati-matian ingin masuk, tapi tetap tidak bisa. Kalau kita bisa datang, itu pasti karena perusahaan Arga sudah diakui oleh keluarga Wijaya. Tentu saja. Nyonya Lu, sekarang kedua keluarga kita sedang sama-sama naik daun. Bagaimana kalau kita carry hari baik? Untuk pernikahan anak-anak kita, segera kita resmikan saja. Ide bagus sekali. Setelah acara ini selesai, kita bicarakan detailnya. Baiklah, hahaha. Bukannya itu, keluarga Monica yang kemarin diberitakan menjual pakaian murahan, kan? Masih berani juga mereka datang? Jangan bicara sembarangan. Keluarga kami diundang secara resmi oleh keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Kenapa mereka mengundangmu?
Apa jonggong-jonggong? Apa Kevin mengundangmu sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan Kirana? Memangnya kau siapa berani memanggilnya Kirana? Kau kan sudah punya Monica. Bukan urusanmu aku mau panggil dia apa. Aku dan Monica tidak ada hubungan apa-apa. Hah? Aku hanya menjalankan amanat kakakku sebelum dia meninggal. Tapi aku tidak menyangka, justru menyakiti Kirana. Sika, Arga. Apa kamu benar-benar jatuh hati pada Kirana? Pokoknya, jangan ganggu dia. Iya, baiklah. Greco, acaranya akan segera dimulai. Kak Arga, kau sudah datang. Sini, duduk. Selamat datang di HJ Fashion Show. Wow. Dia seperti bidadari. Tapi, kenapa Kirana ada di sini? Bukannya dia masuk UGD? Kok bisa masih hidup dan datang ke acara ini? Hila. Cantik sekali wanita itu. Tidak tahu, dia dari keluarga Wijaya, tapi siapa ya? Sepertinya, aku belum pernah lihat. Aku sedikit paham membaca wajah. Wanita ini punya aura seorang ratu. Sangat berwibawa. Loh? Ini kan Kirana? Kamu tahu tidak? Ini peragaan busana keluarga Wijaya. Banyak sekali orang penting di dunia fashion. Berusaha Matimatian und Huk Masuk. Kau, Seorang Penya Hit Rendahan. APA pantas ada di izini? Aku pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Orang seperti kalian, yang tidak punya selera fashion, justru yang mengotori acara ini. Kamu. Astaga. Kamu ini? Nona Kirana. Maafkan kami. Aku hampir lupa. Nona Kirana kan sekarang adalah simpanan Tuan Muda Kevin. Tuan Muda Kevin. Benar-benar memanjakanmu, ya? Sampai acara sepenting ini diserahkan padamu. Hebat sekali level Nona Kirana. Hahaha. Oh, ternyata cuma simpanan. Acara sepenting ini. Masa yang jadi Tuan Ramanya Sirang Simpanan? Ini sangat menggina kita. Tapi kalau dilihat dari gayanya, dia tidak terlihat seperti wanita biasa. Enak saja menyebutku simpanan. Kalian sudah menciptakan citra baru untukku ya? Malam ini, saya di sini sebagai General Manager HJ Group, untuk menyelenggarakan acara ini. Jika kalian ragu atau keberatan, silakan pergi sekarang. Dan saya akan mempertimbangkan ulang kerja sama kita. Kirana. Aku tahu kau dikempakan Kak Arga, dan kamu pasti sedih. Tapi tidak perlu memaksakan diri begini. General Manager HJ Group. Bukan jabatan yang bisa didapat, hanya dengan modal bicara. Kalau begini terus, hati-hati nanti Tuan Kevin juga akan mencampakkanmu. Jangan banyak bicara dengannya. Satpam. Usir wanita gila yang bicara omong kosong ini. Keluar. Satpam, cepat ke sini. Berhenti. Siapa yang berani membuat onar di sini? Aduh, Pak Direktur Wijaya, Anda datang di saat yang tepat. Wanita ini mengaku-ngaku sebagai General Manager HJ Group. Dia Penipu. Berani sekali dia menipu dia Karaonda. Benar, Pak Direktur. Tuan Muda Kevin. Wanita ini Heni ala orang rendahan. yang suka cari muka. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Kakak. Kirana, Kemarila. Ayah. Tari. Kalian yang sudah menghina adik saya? Tidak mungkin. Seorang wanita yang dikempakan. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Wijaya? Wanita yang menikah denganku selama 3 tahun, yang setiap hari merawatku. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Wijaya? Kirana. Kita sudah menikah 3 tahun. Kenapa kamu sembunyikan identitasmu dariku? Benar. Akulah putri keluarga Wijaya,
yang tak pernah muncul ke publik. Larasati. Aku menyembunyikan identitasku untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan juga agar kita bisa berpisah baik-baik. Bukan hanya itu. Kalau bukan karena adikku memohon, perusahaan Suryo milikmu pasti sudah bangkrut 3 tahun lalu. Larasati. Aku tidak peduli kamu Putri Wijaya atau bukan. Pada akhirnya, yang menyanyiakan 3 tahun, itu kamu. Yang dicampakkan oleh Bagas, juga kamu. Tutup mulutmu. Ini peringatan terakhirku. Jangan jadikan kesabaranku sebagai alasanmu untuk kurang ajar padaku. Kalau tidak, hidupmu tak akan semudah ini lagi. Nona Ashley? Kenapa? Kenapa ekspresimu begitu? Ashley, bukankah itu namamu saat kuliah di Amerika? Kenapa baru dipanggil sekali? Sudah sedekat ITU? Aku tidak kenal nama Ashley. Aku tak pernah dengar nama itu. Apa yang kau bicarakan? Wajah bisa dioperasi. Nama bisa diganti. Tapi semua perbuatanmu, sekalipun coba kau hapus, kalau ditelusuri baik-baik, pasti akan ada jejaknya. Wow, Ani. Ini apa, Ani? Hahaha. Ha. Lo, kok sepertinya wanita di foto ini mirip sekali dengan putri keluarga Hartono? Gila. Tidak kusangka, Nona Hartono yang kelihatannya kalem. Ternyata seleranya begini. Siapa yang melakukan ini? Cepat hapus. Hapus. Kenapa dihapus, Ashley? Bukankah kamu suka satu keluarga harus kumpul bersama? Rania, kamu mengandung anakku, tapi berselingkuh dengan pria lain, di mana hati nuranimu? Tidak mungkin. Ironis sekali, sangat konyol. Rania, ada apa sebenarnya? Pria brengsek dari mana kamu? Beraninya kamu di sini mencemarkan nama baik putriku. Tidak akan kemaafkan. Satpam, bawa dia pergi. Tidak ada yang boleh membawanya. Bagus. Ada yang mau menjebakku, entah dari mana dia, menemukan pria liar ini. Dia mau merusak nama baikku. Menjebak? Kita sudah bersama, berapa kali? Masa kamu tidak ingat? Aku akan menuntutmu karena fitnah. Hoax, aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Menuntutku, aku juga akan menuntutmu karena menelantarkan suami dan anak. Ini surat tes DNA anak kita. Kamu, lihat saja sendiri. Beraninya kamu bilang anak itu anak kakakku. Makanya selama ini, aku selalu sabar padamu. Ternyata anak itu pun bukan darah dagingku. Bagus, bukan begitu. Jangan percaya padanya, bukan. Ternyata aku, demi wanita pembohong, dan kejam ini, telah menyakiti Larasati. Rania Hartono dan kamu, Doni, Apa yang kalian lakukan? atas tuduhan percobaan pembunuhan, kalian kami tangkap. Anda berhak diam. Tapi semua yang Anda katakan Akan menjadi bukti di pengadilan. Hey, lepaskan. Hey. Rania. Roulant. Cepat panggil ambulans. Gila. Jadi waktu itu Rania menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Larasati? Karma itu nyata. Semua ini, balasan yang setimpal untuknya. Tidak kusangka, keluarga Hartono. Ternyata begitu licik. Kasihan sekali Nona Larasati. Dihina seperti itu, bahkan hampir dibunuh. Benar, di depan umum pura-pura baik. Di belakang, entah seperti apa aslinya. Kelihatannya, wanita di keluarga Suryo itu bukan orang baik-baik. Ayo, pergi. Hari ini adalah hari putri saya, Larasati, pertama kalinya memimpin acara HJ. Tidak disangka malah terjadi banyak masalah. Tapi, semua permulaan memang sulit. Hari ini, saya juga akan mengumumkan bahwa Larasati, mulai besok, akan menjabat sebagai Direktur Utama Grup Wijaya.
Ayah. Putri kebanggaan ayah, sangatlah cakap. Dengan menyerahkan grup Wijaya padamu, ayah dan kakak-kakakmu akhirnya bisa pensiun dengan tenang. Ayah. Silakan beristirahat sejenak. Peragaan busana akan segera dimulai. Aku tidak mau bajumu. Apa yang kamu lakukan? Untukmu. Direktur Bagas, setelah tahu identitas asliku, langsung ingin kembali padaku? Supaya keluarga Wijaya terus membantu bisnis keluarga Suryo? Aku memang ingin kembali padamu, tapi tidak ada hubungannya dengan statusmu. Laris. Maafkan aku. Meskipun kata-kata ini sudah kuucapkan berkali-kali, tapi baru sekarang aku sadar betapa besarnya kesalahanku. Apa salahmu? Salahku adalah, selama 3 tahun ini, aku termakan hasutan dan terus mengabaikanmu. Salahku adalah tidak pernah mempercayaimu. Aku terus-menerus menginjak-injak ketulusan hatimu. Laris. Hukum aku sesukamu. TAPI. Beri aku satu kesempatan lagi. Bagas. Enak sekali kau bicara. Seakan semua penderitaanku selama 3 tahun bisa hilang begitu saja. Tahukah kamu? Kita seharusnya sudah punya anak. Aku bahkan belum sempat mendengar detak jantungnya. Tapi kau dan Rania membuatku keguguran. Anak? Kamu bilang kita pernah punya anak? Ya. Dan kamulah yang menghancurkannya. Kamu yang menyuruhku menggugurkannya. Tidak. Aku tidak pernah menyuruhmu melakukan itu. Aku sama sekali tidak tahu soal ini. Bagaimana mungkin aku tega? Bagas. Kamu dan Rania benar-benar membuatku sangat menderita. Maafkan aku, Laris. Aku gagal melindungimu. Maafkan aku. Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kita. Mau memulai lagi? Mimpaimu. Aku mau kau mengejarku dari awal. Sampai aku puas, baru kau boleh jadi pakarku lagi. Baik, baik, baik. Semua kuturuti. Siap, laksanakan, Bu Direktur. Hampir lupa. Laris tidak suka daun bawang. Kenapa kamu ke sini? Di sini banyak asap. Tunggu saja di luar. Hari ini makan apa? Aku sudah lapar. Dasar perut karet. Sop iga jagung. Tidak kusangka. Seorang direktur besar mau repot-repot memasak untukku. Larazity. Beri aku kesempatan lagi untuk menebusnya. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kenapa kamu selalu bawa cincin lamaran? Dasar bodoh. Aku bersedia.